Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan keselamatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat? Pasti setiap kita menginginkan keselamatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan di akhirat kelak? Pasti setiap kita menginginkan keselamatan di akhirat kelak. Akan tetapi kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum, tidak semua orang bisa selamat di akhirat kelak. Akan ada golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada golongan yang tidak akan selamat. Oleh karena itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, a'ni masail al-Islam wal iman wal kufr wan nifaq masailu 'azimatun jiddan, fa inna Allah 'azza wa jalla 'allaqa bi hadhil asma as-sa'adah wasyaqawa wastihqaqal jannah wan nar. Masalah-masalah tentang keimanan, Islam, iman, kufur dan kemunafikan merupakan masalah-masalah yang sangat besar sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan nama-nama ini kebahagiaan, kesengsaraan, berhak masuk surga dan berhak masuk neraka. Semua itu ditentukan berdasarkan dengan nama-nama ini. Jalan apa yang telah dia tempuh sewaktu hidup di dunia? Apakah dia seorang muslim? Apakah dia seorang mukmin? Apakah dia orang munafik? Maka semua itu menentukan apakah dia di akhirat kelak menjadi orang yang beruntung ataukah dia menjadi orang yang tidak akan beruntung. Oleh karena itu kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum, sebagai seorang muslim kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang seharusnya seorang muslim untuk senantiasa menjaga nikmat ini dan senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Yang dimaksud dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Maka inilah tali agama Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga dan menyelamatkan dia dari siksaan api neraka. Akan tetapi apabila seseorang tidak mau mempelajari agama ini, tidak mau membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak mau mempelajarinya dengan cara yang benar, sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka dia tidak akan bisa berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bercerai-berai, yaitu menempuh jalan-jalan kesesatan, karena jalan-jalan tersebut tidak akan mengantarkan ke surga, bahkan akan mengantarkan ke dalam api neraka. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum,
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik yang mana mereka memecah belah agama mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan mereka menjadi bergolong-golongan, dan setiap golongan apa yang ada pada mereka, mereka membanggakan diri. Oleh karena itu tidak ada orang yang merasa dirinya bersalah. Tidak ada firqah yang merasa dirinya bersalah. Oleh karena itu tidak benar ucapan seseorang yang mengatakan jangan merasa benar sendiri. Karena ini tidak akan sesuai dengan realita. Karena setiap orang, setiap kelompok, setiap firqah pasti merasa dirinya benar. Tidak ada yang mau disalahkan. Akan tetapi kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum, ukuran kebenaran adalah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka itulah kebenaran, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Maka inilah ukuran kebenaran. Apabila tidak mengikuti jalan ini, maka dia tidak di atas kebenaran. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW juga bersabda dengan nasihat yang begitu agung, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah." Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Aku nasihatkan untuk kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nasihat Rasulullah SAW agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka nasihat Rasulullah SAW adalah fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah sahabatku khulafa'ir rasyidin, yang mana mereka adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian sunnah tersebut. Inilah nasihat Rasulullah SAW bagi kita yang saat ini tidak bertemu dengan Nabi SAW. Kita hidup jauh dari masa kenabian. Pesan Rasulullah SAW adalah agar senantiasa kita mempertahankan sunnah Rasulullah SAW dimanapun kita berada. Walaupun kita sendirian, maka jangan pernah melepaskan petunjuk Rasulullah SAW di dalam agama ini. Kita beragama mengikuti cara beragamanya Rasulullah SAW. Walaupun seorang diri, walaupun dia tidak memiliki teman, akan tetapi hendaklah dia berpegang teguh
dan mempertahankan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengibaratkan untuk supaya menggigit dengan gigi geraham sunnah tersebut agar tidak terlepas. Maka inilah kaum muslimin, ukuran seseorang berada di atas jalan kebenaran, yaitu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW di dalam beragama, meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Oleh karena itu nasihat selanjutnya adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru di dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Ini adalah nasihat yang agung yang diucapkan oleh Rasulullah SAW bagi seseorang yang menginginkan keselamatan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka hendaklah dia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, berakidah sesuai dengan akidah Rasulullah SAW, beragama sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya beragama, dan meninggalkan perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Maka inilah kaum muslimin, azanallahu wa yakum, nasihat dari Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.